Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Utama dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari jurusan Kebidanan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan pada hari ini tentang pendidikan budaya anti korupsi dengan judul Maju Melawan Korupsi. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan Maju Melawan Korupsi tadi. Sebelumnya saya bagikan posternya terlebih dahulu ya. Silakan dibaca ya, Mbak. Sebelum saya memulai penyuluhan pada hari ini, Mbak boleh perkenalkan dirinya. Mulai dari Mbak ini. Perkenalkan nama saya. Mbak ini. Perkenalkan nama saya Anel. Perkenalkan nama saya Laura. Perkenalkan nama saya Kendi. Perkenalkan nama saya Sinta. Baiklah, Mbak. Nah, sebelum saya memulai, apakah Mbak ini sudah mengetahui apa itu korupsi? Setahu saya Mbak, Apa Mbak? setahu saya Mbak, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan uang. Nah, baiklah, apa yang Mbak tadi jelaskan sudah benar ya Mbak, tapi saya ingin memperjelaskan lagi. Nah, apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan dari suatu orang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa korupsi ini penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan dari suatu pejabat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, apakah Mbak ini sudah memahaminya, Mbak? Apakah bisa kita lanjut? Di sini saya akan memperlihatkan PowerPoint yang sudah saya buat ya Mbak. Tapi di sini kita terkendala atau kekurangan info. Jadi seperti ini aja ya Mbak. Judul penyuluhan saya pada hari ini, Maju Lawan Korupsi. Nah, adapun topik pembahasan kita yaitu pengertian korupsi, bentuk korupsi, nilai-nilai anti korupsi, dan yang terakhir ada strategi pemberantasan korupsi. Adapun pengertian korupsi, korupsi adalah perbuatan yang buruk yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Ada keuangan negara, yaitu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan, yaitu seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan memiliki penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Selanjutnya ada perbuatan curang, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadinya. Dan selanjutnya ada pemerasan. Pemerasan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya ada gratifikasi. Nah, gratifikasi ini merupakan pemberian dan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada suap menyuap, yaitu tindakan pemberian uang untuk menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ada benturan kepentingan pengadaan, yaitu suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam pengemban tugas. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini ada jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Nah, di strategi pemberantasan korupsi ini ada strategi preventif. Nah, strategi preventif ini adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Yang kedua ada strategi detektif, yaitu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Nah, mungkin penyuluhan pada hari ini itu saja ya Mbak. Sebelum saya menutup penyuluhan pada hari ini, nah apakah Mbak sekalian ada pertanyaan? Mbak izin bertanya, Ya. apa peran generasi muda dalam memerangi korupsi? Oh ya, pertanyaan Mbak tadi langsung saya jawab aja ya Mbak. Nah, jawabannya, pertanyaan Mbak tadi, apa peran generasi muda dalam memerangi korupsi?
Nah, jawabannya pembenahan terhadap diri sendiri dan lingkungan, dengan kata lain, generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa bahwa diri dan lingkungannya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Selanjutnya, sebelum saya menutup penyuluhan pada hari ini, saya akan mengetes kepada mbak-mbak apakah mbak-mbak memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi di PowerPoint yang sudah saya tampilkan tadi. Saya ingin bertanya kepada mbak-mbak, apa saja nilai-nilai korupsi itu? Baik, Ya, Mbak. menjawab pertanyaan dari Mbak, yaitu nilai-nilai dari korupsi itu terdiri dari 9 nilai. Pertama itu ada jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, terus kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian, serta keadilan. Jadi semuanya itu 9 ya, Pak. Ya, benar sekali Mbak. Jawabannya, pertanyaan saya tadi, jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baiklah Mbak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baiklah Mbak, mungkin itu saja ya Mbak penyuluhan saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.